Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Imamat 5 ayat 1 sampai 19. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran, sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam sama seperti korban sajian. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya,
maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Demikian. Silakan Ibu Saridika. Silakan Ibu. Ibrani Ibrani 10 ayat 1 10, sampai 17. 18. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka
sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yang 18 sudah. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Terima kasih. Jadi, Lanjut ya. saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri,
maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Sharma, Ibu Veronica, Ibu Rima. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Dosa Lagi. Silakan, Pastor Paul. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan dengan penuh cinta, dengan kesabaran, dengan hati yang penuh dengan kemurnian. Ya, saudara, kalau lagi nanti-nantikan Tuhan itu jangan menyendiri, minggir, tapi selalu berkumpul dalam episinagoge. Ya, Ibrani 10 ayat 25 tadi ya, perhimpunan. Jangan menjauhkan diri dari perhimpunan itu. Ya, itu artinya apa? Episinagoge. Ya, terus belajar firman Tuhan. Kalau Anda tidak terus belajar, Anda tidak terus di dalam perhimpunan saling menguatkan dalam komunitas, maka Anda akan mudah sekali untuk murtad. Ya. Nah, masalahnya ketika Anda di dalam episinagoge, justru tambah dosa lagi. Ya, kenapa? Kesinggungan, ya, gesekan, utungan, jadi tambah dosa lagi, yang mendingan minggir. Kan beberapa mikir begitu, enggak. Tetap di dalam. Anda tersinggungan, Anda gesekan, enggak apa-apa, gesekan aja terus. Terus sampai bilang, Tuhan, tolong aku supaya aku bisa rendah hati. Dan di dalam episinagoge itu pasti ada yang namanya perselisihan. Pasti ada namanya persaingan. Yang seharusnya tidak perlu. Itu semua akibat apa? Karena kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, sehingga tidak berbuah roh, sehingga yang ada buahnya itu kedagingan, perseteruan, iri hati, dan kedengkian, ya, pejinahan, ribut terus, ya kan, dan seterusnya. Karena Anda belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya Anda harus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, Roh Kudus, rema, ya, memenuhi hidupmu. Bagaimana supaya rema memenuhi hidupmu? Kamu harus baca Alkitab tiap hari, dan kamu bersedekah tiap hari. Maka itu lama-lama tiba-tiba jadi rema logosnya. Maka kamu harus diberi Roh Kudus, sehingga ketika kamu diberi Roh Kudus, kamu akan punya buah roh dalam hidupmu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kemalembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Kamu akan mengalami, ya, kamu akan mengalami cintanya Tuhan, pendamaian dari surga. Ya, itu penting. Nah, itu penting sekali, pendamaian dari surga. Nah, kenapa kita memerlukan setiap hari, ya, di dalam masa-masa proses pemulihan hidupmu dari yang kedagingan sampai kamu benar-benar bisa masuk di dalam kerajaan Allah, ya, dari kedaginganmu sampai kamu bisa benar-benar mati sama dengan Yesus, itu Anda selalu membutuhkan pengampunan. Ya, pengampunan itu tersedia, itu ada sebuah proses, ya, kesempurnaan. Itulah sebabnya ketika orang baru dibaptis nggak langsung mati. Tuhan izinkan dia apa? Diproses hidupnya sampai kapan? Sampai dia mengembuskan nafasnya terakhir di bumi ini. Itulah proses hidup kita. Jadi Anda jangan berharap bahwa Anda sudah sempurna, prosesnya sudah selesai. Diulang lagi, makin panjang umurmu, diulang-ulang. Itu namanya disakiti, difitnah, ya, Anda dibuat jengkel, itu nggak akan berhenti-berhenti tuh sampai akhir hayat hidupmu. Jadi makin pendek umurnya, ya prosesnya sebentar. Makin panjang umurnya, prosesnya makin lama. Jadi ketika Anda umurnya panjang, ya Anda sudah tahu konsekuensinya. Artinya Anda akan mengalami semua, ya, tersinggung, gesekan, konflik, disalahpahami, difitnah.
kadang-kadang dibenci, kadang-kadang Anda nolong, dipenuntung. Selama Anda umurnya masih ada, sampai 80, sampai 100 tahun, sampai 120 tahun, Anda akan selalu bolak-balik mengalami itu, kecuali Anda tinggal di gua macam Muhammad. Ya, saudara. Malah keluar-keluar kamu jadi biang kerok nanti kelamaan di gua. Beneran, kalau kelamaan di gua juga lama-lama jangan di biang kerok, saudara. Banyak orang, berapa lama kamu di gua? Siapa yang di sini kelamaan di gua? Kayak saya, ya pernah alami kelamaan tinggal di dalam gua. Begitu keluar saya jadi aneh sendiri, saya tengok-tengok celinguk. Ini kok nggak ada manusia lagi ya? Padahal kamu yang bukan manusia karena kelamaan tinggal di gua. Apa maksudnya kamu kelamaan tinggal di gua? Kamu terisolasi, ya, kukuai, bojengli, nah, bahasa Sinanya ya. Kamu kukuai. Karepnya kamu sendiri nyentrik jadinya. Karena kamu kelamaan tinggal di dalam gua, kamu jadi aneh. Dan kamu tidak mau merendahkan diri untuk bergesekan. Karena tadi kamu kelamaan tinggal di dalam gua. Seharusnya orang Kristen tidak ditakdirkan untuk hidup di dalam gua atau di atas gunung atau di dalam hutan. Itu biarlah diambil oleh agama lain. Ya, tetapi Anda orang Kristen ditakdirkan hidup di dalam episinagoge. Saya ulangi ya, kita orang Kristen tidak ditakdirkan ya untuk hidup di gua, di hutan, di gunung-gunung, ya, untuk bertapa mencari kesempurnaan itu loh. Ya, bukan. Untuk mencari ketenangan, kesempurnaan hidup. Kamu sebagai orang Kristen, kita ini orang Kristen, ya, harus tinggal di dalam episinagoge. Di mana di dalam perhimpunan episinagoge kita mengalami gesekan. Kita mengalami fitnahan, ya, mengalami orang tantrum, ya, ngalamin kita saling, nah itu tadi, makanya jangan saling menggigit. Tetapi gesekan selalu ada. Oh itu terlalu malas buat kamu, oh itu terlalu rajin, itu terlalu bersih, oh itu terlalu kemproh. Selalu ada fitnahan dan segala macam. Tetapi ketika kita terus mau merendahkan hati kita, meresponi dengan benar, lama-lama kita seperti Kristus. Sehingga orang disempurnakan bukan karena bertapa di dalam gua, di hutan, di gunung. Orang Kristen disempurnakan ketika dia bergesekan satu sama lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi kalau dia meninggalkan, dia lari dari kenyataan, maka itu artinya meninggalkan episinagoge. Akhirnya dia benar-benar murtad, meninggalkan Tuhan. Coba Anda lihat, ya, tipe orang murtad pertama ninggalin komunitas dulu, merembet jadi murtad, ya, merembet jadi murtad. Pertama ninggalin komunitas dulu tuh, meninggalkan episinagoge dulu. Makanya tadi dikata, kalau ada orang sengaja berbuat dosa setelah menerima kasih karunia kebenaran, nggak ada lagi penebusan, itu maksudnya dosa itu hamartia. Kalau ada orang memutuskan untuk tersesat, mau tersesat lagi, tersesat itu belum tentu Anda meninggalkan Kristus, belum tentu Anda menyangkal Yesus loh. Tetapi kalau menyangkal Yesus, murtad, apostasi, ya bahasanya. Tetapi kalau dosa, bahkan dosa, itu artinya hamartia. Artinya Anda meninggalkan episinagoge, Anda ignore, Anda mengabaikan, lalu dengan karaktermu itu, ya kamu saling menyakiti. Kamu jadi manusia gua. Itu maksudnya. Makanya tidak ada lagi penebusan. Kalau dalam imamat tadi, pasal 5, kalau kamu ada ketidaksengajaan, ada berbuat sesuatu yang kurang pas, menyinggung orang lain, memfitnah, atau tanpa sengaja kamu ngomongin hal baik, ya, itu adalah tanpa sengaja. Bukan karena niat. Nah, ada yang memang karena diniati memfitnah orang lain, bahkan membunuh orang lain, memperkosa.
diniatin. Nah, itu yang dimaksud tadi, tidak ada penebusan. Makanya orang ini harus apa? Dia harus membayar dengan darahnya, bukan darah Kristus lagi, nggak ada. Pengampunan yang kedua seperti yang Yesus seperti orang kelahiran baru. Maksudnya bagaimana orang kalau baru lahir baru, apa yang kamu tuai itu seringkali, apa yang kamu tabur itu tidak kamu tuai. Tetapi ketika kamu bikin salah lagi, semua yang kamu tabur akan kamu tuai. Saya ulangi, kalau kamu lahir baru pertama kali lahir baru di dalam Tuhan, ya, semua dosa di masa lalu kita itu ditutup dan kamu tidak akan menuai yang pernah kamu tabur. Coba Anda lihat deh. Itulah namanya kasih karunia. Tetapi begitu kamu sudah di dalam kasih karunia, lalu kamu nekat mau bikin dosa yang sama lagi dan baik sekali, maka apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai, saudara. Ya, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai, bahaya sekali ya. Dan mungkin tuanya berlipat kali ganda. Makanya kalau kamu sudah di dalam lahir baru di dalam Tuhan Yesus, jangan tinggalkan episode dan terus selalu rendah hati, mode on. Bilang rendah hati, moodnya harus selalu rendah hati, responnya. Rendah hati dulu, jangan enakan dia ya, jangan. Itu kalah dong, jangan. Itu jedes, ada kejadian, kamu rendah hati, yang rendah hati. Ya, selalu berpikir, Tuhan ini proses, saya siap untuk berubah. Makin kamu berubah, kamu nanti kayak malaikat, saudara. Serius, Anda pernah ketemu orang yang seperti malaikat? Sabarnya, tenangnya, respon-responnya dalam segala hal, ya kan? Karena dia mengalami proses yang bertahun-tahun dan dia merespon dengan benar. Prosesnya masih ada lagi, sampai nanti pun dia ada lagi. Cuman dia selalu merespon dengan konsisten. Nah, mengapa? Kuncinya adalah dia episode. Dia tidak tinggal di gua, dia tidak tinggal di gunung, dia tidak tinggal di hutan. Dia tinggal dalam episode. Dan orang-orang ini akan menjadi orang pelekat begitu seluruh komunitas itu. Kenapa? Karena kerendahan hatinya dia, kesabarannya ya, karena cintanya dia yang melimpah. Itu penting sekali. Sehingga saudara setiap hari Anda ingat-ingat ya, siapakah yang sudah aku berkati? Gak mungkin kamu tinggal di dalam gua tuh untuk bisa memberkati sesama. Aku perlu ngampuni siapa hari ini? Kamu harus tinggal di dalam gua. Kamu tidak boleh tinggal di dalam gua, nggak boleh. Tapi dalamnya episode aku, oke. Tapi kalau kamu dalam gua, kamu nggak bisa. Kamu cuma sama siapa? Sama si amang, monyet, sama semut, sama cicak ngomongnya, sudah sama tokek. Kalau kamu tinggal di dalam gua, kamu menyendiri. Tetapi kamu selalu bersama dengan komunitas itu, bergesekan. Ya, di dalam kesendirianmu, kamu berkata, Tuhan tolong aku, supaya aku bisa meresponi dengan benar semua gesekan-gesekan, semua masalah-masalah, semua dosa-dosa yang dalam semua hal yang nggak perlu dalam hidupku. Begitu ya, saudara. Itu yang dimaksud dengan episode. Itu yang dimaksud bahwa tidak ada penebusan yang kedua. Ya, kamu harus menuai apa yang kamu tabur. Ya, selamat. Kalau kamu pernah lahir baru, kamu terus melakukan pelanggaran dengan sengaja maupun tidak sengaja, lalu kamu bertobat, kamu akan menuai yang kamu tabur, ya, kamu akan menuai. Tapi kan kamu menuainya bersama dengan Yesus, nggak sendiri. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan menuainya sendirian, sakit sekali tuh. Tapi kalau kamu menuai bersama dengan Yesus, bersama denganmu, Tuhan tolong. Dia akan berikan pertolongan setiap saat kamu udah nggak kuat. Tapi kalau kamu menuainya sendiri, maka tidak ada pertolongan dari surga. Kalau kamu menuainya sendiri, hatimu akan pahit sekali, saudara. Kamu jangan berpikir ketika kamu sudah mendapat kasih karunia berbuat dosa, akan Tuhan ampuni. Enggak, saudara. Ya, Samson membayar dengan nyawanya. Ya, Samson itu membayar dengan nyawanya kesempatan kedua itu kan. Semua kesempatan kedua, kamu harus bayar dengan nyawamu, saudara.
Semua kesempatan kedua kamu harus bayar dengan hidupmu. Seperti saya, termasuk. Ya, tetapi Tuhan Yesus baik. Semakin kamu tahu, kamu siap membayar harganya, responnya, dan Tuhan bersama dengan kamu, maka kamu melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, di mana air laut dibelah, ya kan, di mana tongkatnya bisa jadi ular, di mana kamu akan mendengar gegar di gunung Sinai, ya kan, melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Kalau responnya benar. Kalau responnya salah, ya responnya salah, kamu ketemunya setan. Kalau responnya benar, kamu ketemunya Tuhan sendiri. Ya, ingat, jangan tinggalkan episinagoge. Sebab kalau kamu tinggalkan episinagoge, kamu akan mudah sekali jatuh dalam dosa, keputusasaan. Ya, jangan jadikan jangan jadikan gua, hutan, gunung alasan mencari kesempurnaan. Karena kamu akan sempurna ketika kamu bergesekan satu sama lain. Nah, yang terakhir, ya, gunakan episinagoge untuk belajar. Ya, untuk belajar menggali sebanyak mungkin logos supaya jadi rema. Ya, tiap hari embun pagi kamu diajari tips-tips menghadapi kehidupan. Hari ini bagaimana kamu tetap tinggal dalam komunitas episinagoge supaya bara apimu tetap menyala, nggak sendirian, bersama dengan komunitas diakonia ini. Tuhan Yesus memberkati.